Bicara tentang globalisasi ini sebenarnya wacana yang bukan baru lagi bagi kita, termasuk para aktivis fungsionaris lembaga kemahasiswaan itu bicara tentang globalisasi. Bahkan isu globalisasi itu sudah redup dengan digantikannya isu-isu yang baru, diantaranya itu adalah era industrialisasi 4.0, kemudian society 5.0, dan isu-isu yang lain. Nah, untuk globalisasi itu sudah mulai redup. Tapi dalam pokok pembahasan kita kali ini, itu sebagai bagian dari subbab yang akan kita bahas, globalisasi itu menjadi topik yang penting untuk kita ketahui. Sekarang dari definisi globalisasi, dari segi definisi itu ada beberapa pengertian tentang globalisasi. Istilah globalisasi yang paling umum kita dengar itu adalah penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerjaan tanpa adanya batas negara atau budaya. Coba Mewal nih, kira-kira apa yang Anda bisa deskripsikan, Dek? Silakan. Maksudnya itu Pak, kan istilah globalisasi sudah sering dipahami sebagai penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerjaan tanpa adanya batasan negara atau budaya. Maksudnya itu Pak, kayak seperti pertukaran pandangan gitu Pak, melukai produk, pemikiran, kayak aspek-aspek budaya, kebudayaan, kayak begitu Pak. Bisa, ada lagi yang lain, Dek? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Nur Fatima, Pak. Ya, Nur Fatima, silakan, Dek. Kalau dari pengertian globalisasi yang telah dijelaskan oleh Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa di era globalisasi ini tidak ada batasan melihat suku, ras, dan sebagainya untuk menikmati suatu produk misalnya. Karena kita sudah memiliki teknologi di mana teknologi ini dimanfaatkan untuk mempercepat suatu pemikiran atau produk tersebar di seluruh dunia, Pak. Iya, bagus. Kita coba potret dalam kacamata ekonomi. Jadi, Anda ini kan diasah, dibentuk untuk menjadi atau memiliki kualifikasi sebagai seorang sarjana ekonomi. Nah, nanti ketika Anda selesai di 4 tahun atau lebih, itu Anda akan menyandang gelar sarjana ekonomi, nah, khususnya di bidang ekonomi pembangunan. Artinya, bahasa yang Anda gunakan itu ketika Anda berkomunikasi di lingkungan Anda, di publik, itu Anda harus sudah menggunakan istilah-istilah teknis. Istilah-istilah teknis itu diantaranya adalah menggunakan istilah-istilah yang yang spesifik itu merupakan istilah di bidang ekonomi. Jadi kita tidak menjadi orang kebanyakan lagi. Kalau kita baca deh ya, istilah globalisasi sudah sering dipahami sebagai penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerja. Nah, ini kan istilah umum, ini tidak membatasi bahwa Anda itu adalah sarjana ekonomi, sarjana politik, atau sarjana hukum, dan seterusnya. Nah, kalau Anda sebagai sarjana ekonomi, Anda harusnya menggunakan istilah-istilah ekonomi, penyebaran produk, ya, penyebaran teknologi, penyebaran informasi, dan pekerja. Nah, bisa deh, bisa lihat di sini ya. Bisa? Bisa, Pak. Nah, di sini. Kalau bicara tentang produk, berarti kita bicara tentang barang dan jasa. Ya, Pak. Barang dan jasa. Ini sudah masuk istilah ekonomi. Barang dan jasa itu sudah istilah ekonomi. Kalau produk kan masih umum. Teknologi. Teknologi. Contohnya mesin. Ya, Pak. Mesin, komputer. Nah, komputer. Kemudian informasi ini ya bisa saja dia data dan seterusnya. Pekerja ini bicara tentang apa kira-kira kalau dalam ekonomi? Jasa, Pak. Ya, jasa. Iya, kita sebut SDM, sumber daya manusia, toh? Iya, Pak. Nah, ini sumber daya manusia, barang dan jasa. Kemudian ini teknologi, ini kan faktor-faktor produksi, toh? Berarti bicara tentang faktor produksi, teknologi, kemudian pekerja, ini semua bicara tentang faktor produksi. Kemudian ini kemudian faktor produksi, kemudian ini barang dan jasa, apalagi?
Jadi faktor produksi tadi itu ada teknologi, ada apa? Ada ini tadi manusia, sumber daya manusia, apalagi informasi, apalagi deh? SD apa? Ya, SD sumber daya alam, ya sumber daya alam, apalagi? Modal. Modal, Pak. Modal. Jadi bicara tentang globalisasi itu penyebaran, berarti penyebaran faktor-faktor produksi, penyebaran barang dan jasa, gitu ya. Faktor produksi itu adalah teknologi. Contoh kita mengadopsi teknologi dari Jepang, teknologi dari Amerika, dari beberapa ini negara-negara asalnya. Sumber daya manusia kita itu misalnya tenaga kerja kita itu tersebar lintas negara, ada di Arab Saudi, ada di Malaysia, ada di di Cina, ada di Eropa, di Amerika, gitu deh ya. Kemudian sumber daya alam kita itu tersebar juga di beberapa negara, maupun termasuk juga kita mengimpor sumber daya alam, bahan baku. Nah, kemudian modal, begitu juga modal. Modal ini berupa bisa dalam bentuk fisik, kalau fisik itu seperti mesin, kemudian dalam bentuk ke uang itu biasa pinjaman, investasi, begitu ya. Bisa ditangkap sampai di sini? Iya, Pak. Nah, dalam contoh misalnya sumber daya alam itu untuk lintas negara nikel. Seperti saya jelaskan minggu lalu, nikel, kemudian CPO, ya, crude, palm oil itu kan tidak mudah melewati suatu negara. Ada aturan-aturan, biasa ada tentang kepabean, bea cukai, kemudian ada kuota impor, ada administrasi, dan lain sebagainya, seperti yang saya jelaskan kemarin tentang hambatan-hambatan perdagangan internasional. Begitu juga dengan manusia. Jadi orang kalau kita mau keluar atau masuk keluar suatu negara itu kan tidak semerta-merta kita bebas masuk. Jadi kalau kita ingin masuk ke suatu negara, kita harus memiliki visa, begitu. Paham ini ya? Iya, Pak. Ya, visa. Begitu juga dengan teknologi. Ketika suatu teknologi itu masuk, kalau di beberapa negara itu, kalau kita ingin lintas negara, ini informasi yang saya dengar, kalau kita ingin lintas negara itu biasa laptop kita itu diperiksa. Kalau kita naik pesawat hanya domestik, itu diperiksa laptop kita, hanya dikeluarkan saja. Ditakutnya nanti ada bahan yang berbahaya, begitu, bahan peledak. Tapi kalau kita sudah lintas negara, itu biasa laptop kita itu diperiksa. Kenapa diperiksa? Karena software yang kita gunakan dalam perangkat kita itu asli atau bajakan. Itu bayangkan, itu diperiksa. Ini bicara tentang teknologi. Bisa, Pak. Nah, bicara tentang globalisasi, sebagaimana definisi yang pertama ini, itu bicara tentang lintas ini antara satu negara dengan negara yang lain itu, untuk melintas batas saja itu ini semua diperiksa. Jadi barang-barang yang ada di Indonesia itu ketika dia ingin masuk ke Australia, ya, atau dia mau pergi ke Cina, dia mau ke Eropa, ya, itu mau ke Afrika, atau dia mau ke Amerika, itu tidak semerta-merta bisa lewat dengan mudah, tapi ada batas-batas negara yang kemudian ini menghalangi atau disebut dengan istilahnya hambatan perdagangan. Bisa deh ya, baik itu faktor produksi maupun barang dan jasa. Bisa paham sampai di sini? Bisa, Pak. Jadi globalisasi itu menghilangkan batas-batas itu, hambatan-hambatan itu. Definisi globalisasi itu ya. Dulu kalau kita mau pergi ke luar negeri, kita harus punya visa. Begitu. Dengan adanya globalisasi, itu tidak, idealnya itu tidak ada lagi. Sama dengan kalau kita mau pergi dari Makassar, kita mau ke Goa misalnya, tidak perlu diperiksa di perbatasan. Mau ke Maros tidak perlu diperiksa ke perbatasan. Kita mau ke Jakarta tidak perlu diperiksa di perbatasan. Kita mau ke Singapura, kok diperiksa, begitu ya? Kenapa? Karena sudah kita berada pada batas, lintas batas namanya, batas negara. Nah, dalam konsep globalisasi
batas itu hilang dengan sendirinya. Ya, Jadi Pak. bebas mau kemana saja, itu dalam ideal konsep globalisasi. Nah, jadi globalisasi itu sudah sering dipahami sebagai penyebaran produk, teknologi, informasi, pekerjaan tanpa adanya batasan negara atau budaya. Sampai di sini bisa ditangkap? Pahami? Itu pahaman bagi orang awam tentang globalisasi. Sedangkan menurut Albrow, seorang sosiolog asal Inggris, itu globalisasi adalah keseluruhan proses di mana manusia di bumi diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia tunggal, masyarakat global. Jadi kita itu menjadi masyarakat global. Sekarang ada istilah yang disebut dengan global village. Apa itu global village? Ada yang tahu global village? Nah, tahu desa? Apa itu desa? Tahu desa, tak? Ya, desa itu diibaratkan begitu sempit. Desa itu diibaratkan suatu wilayah administratif yang jangkauannya itu tidak luas. Kan paling bawah itu kan desa, toh? Baru di atasnya apa? Secara hierarki. Desa, apa? Kota. Kecamatan dulu, kecamatan, baru kabupaten, kota, provinsi, begitu ya. Kemudian negara. Yang paling bawah hierarkinya itu kan desa, kelurahan. Sementara yang paling besar itu adalah global atau dunia. Nah, kata yang paling luas kemudian disandingkan dengan kata yang paling hierarkinya paling rendah menjadi global village. Kira-kira apa yang Anda hadir dalam benak Anda? Global village. Global village adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Dulu, waktu kita belum mengenal yang namanya teknologi komunikasi, IT, contohnya itu adalah internet, mungkin kita hanya mendengar cerita tentang Amerika, kita hanya mendengar cerita tentang Eropa, kita hanya mendengar cerita tentang daratan Afrika, bisa ya? Iya, Pak. Nah, sekarang dengan adanya teknologi komunikasi, kita bahkan bisa berteman dengan siapa saja yang dihubungkan melalui jaringan. Bisa ya? Dengan contoh Facebook. Coba Anda cek kembali Facebooknya, membernya. Bisa saja ada orang yang bukan satu negara dengan kita, gitu ya. Coba Anda cek Instagramnya, sosial media yang lain. Jadi begitu mudah. Nah, kalau warnet itu ada komputer, ya, kemudian di situ orang berselancar. Itu warnet. Sebelum warnet itu namanya wartel. Sebelum wartel itu biasa orang telepon yang telepon umum. Itu dulu orang untuk bisa berkomunikasi antara lintas daerah atau interlokal misalnya, apalagi internasional, itu hanya mengandalkan jaringan telepon. Bisa deh ya? Kemudian berkembang menjadi warnet, orang sudah bisa chat menggunakan bisa menggunakan layar, orang menggunakan searching kata chat begitu, Yahoo, Messenger, bisa. Kemudian berkembang lagi menjadi Facebook, orang sudah bisa melihat gambar, bisa deh ya, orang sudah bisa melihat gambar, kita chat dengan orang, kemudian bisa kirim gambar. Nah, kemudian yang terbaru itu sudah menggunakan video call, orang sudah bisa saling menatap secara langsung. Contoh kita sekarang sudah bisa Anda tersebar di beberapa wilayah. Ya, antara kita di sini ada 28 orang, yang paling jauh itu kira-kira siapa di sini yang paling jauh? Anwar di mana, Anwar? Di Nreka nggak, Pak? Di Nreka, Anwar di Nreka, Mewalni di mana? Di Makassar, Pak. Nur Fatima di mana? Tidak, Pak. Ya, dulu orang sekolah itu ya kita dalam satu ruangan, toh. Kalau Anda tidak dalam ruangan itu, Anda dikatakan tidak hadir. Sekarang kita berada pada lintas wilayah, tapi disatukan dalam room virtual, sehingga kita
kecanggihan. Artinya seakan-akan dunia ini semakin sempit. Bisa ya? Ini baru kita sesama orang di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Kalau kita melakukan conference dengan dengan warga negara-negara yang lain, menggunakan peranti yang sama juga. Bisa ya? Begitu sempitnya sekarang dunia. Dengan ini ada berkembangnya teknologi komunikasi. Mungkin ke depan itu, kalau yang pernah nonton Doraemon, ada pintu, apa itu deh, yang pintu dibuka langsung kita ada di... Itu ajaib, Pak. Apa? Pintu kemana saja, Pak? Saja, Pak. Oh, pintu kemana saja namanya? Pintu ajaib. Pintu ajaib. Ya. Ajaib, Pak. Mungkin Anwar dulu waktu kecil masih biasa membayangkan itu ya. Suatu hal yang mustahil, sekarang bisa saja terrealisasi. Tahun 90-an orang nonton Doraemon itu orang, ini hanya khayalan. Tapi banyak hal yang ditunjukkan oleh Doraemon itu sudah terrealisasi saat ini. Salah satu contohnya itu adalah kita bisa bertemu dengan menggunakan virtual seperti ini. Menurut Selo Sumarjan, seorang tokoh pendidikan dan pemerintah Indonesia menyebutkan, globalisasi adalah terbentuknya komunikasi dan organisasi di antara masyarakat yang berbeda di seluruh dunia dengan tujuan yang sama. Jadi globalisasi itu tidak hanya bicara tentang penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerjaan tanpa adanya batas negara. Tapi globalisasi juga itu sudah bicara tentang terbentuknya komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang berbeda di seluruh dunia. Jadi kita bisa disatukan, misalnya dulu, kalau Anda bicara tentang suatu kelompok, mungkin Anda hanya kelompok misalnya remaja di suatu wilayah gitu ya, remaja masjid misalnya, hanya yang ada di sekitaran kampung itu saja atau di kompleks masjid itu. Sekarang Anda bisa membentuk organisasi yang mungkin Anda tidak pernah bersentuhan langsung dengan membernya, tapi Anda bisa bertemu secara virtual. Apa itu contohnya? Ada yang pernah organisasi dengan ini? Mungkin geng-geng fans-fansnya K-pop itu, mungkin ada ikatan secara global gitu ya. Bisa saja ada orang pencinta misalnya Mobile Legend, ya permainan Mobile Legend game-game itu biasa anak-anak muda itu sudah banyak berinteraksi dengan penduduk warga negara asing. Mereka terintegrasi dalam sebuah organisasi, mungkin itu adalah organisasi hobi atau profesi, yang mana anggotanya itu tidak hanya berada pada satu negara, tapi juga negara-negara yang lain. Nah, itulah bicara tentang globalisasi. Sementara menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah hubungan sosial antara penduduk di dunia. Jadi hubungan sosial ini makanya sebut dengan media sosial. Jadi media sosial itu, teknologi komunikasi itu berkembang sebagai peranti dari media sosial itu membentuk masyarakat yang oleh Anthony Giddens diistilahkan sebagai globalisasi adalah hubungan sosial antara penduduk di dunia, menghubungkan rentetan peristiwa sehingga berdampak timbal balik antara satu wilayah dengan yang lain, akhirnya berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Dengan kata lain, batas dan jarak menjadi bias karena ini. Jadi kita bisa membentuk sebuah masyarakat yang disebut dengan global village tadi itu tidak hanya pada satu dimensi, tapi juga dimensi yang lain, tidak hanya dimensi ekonomi, tapi juga sosial, politik, dan seterusnya. Kita misalnya contoh, ada suatu kejadian misalnya di belahan dunia yang kemudian kita mengecam itu, bisa saja membentuk solidaritas global. Contohnya misalnya kasus misalnya anggaplah misalnya ada penyiksaan terhadap binatang di suatu peristiwa misalnya lagi viral di sosial media, kemudian secara global kemudian timbul solidaritas gitu ya. Kita lihat contoh kasus Arab Spring. Pernah dengar ya Arab Spring ya? Itu yang tentang gejolak-gejolak yang terjadi di Timur Tengah, di Mesir, kemudian merambat ke beberapa negara-negara yang lain. Itu kan memunculkan sikap solidaritas antar beberapa negara kan gitu, yang hanya terjadi awalnya itu di belahan negara yang ada di Timur Tengah saja. Nah, itu kenapa bisa itu terjadi? Ya, salah satunya itu adalah
dengan adanya media sosial. Globalisasi itu tidak hanya dibatasi, tidak hanya didefinisikan sebagai penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerjaan tanpa adanya batas negara-negara, ya, antara batas negara atau budaya. Tapi jauh dari itu, globalisasi itu sudah masuk pada aspek hubungan sosial antara penduduk satu negara dengan negara yang lain dalam skala dimensi, tidak hanya pada dimensi ekonomi, tetapi geopolitik, kemudian sosial, dan sebagainya. Itu ya. Jadi poinnya itu globalisasi itu keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini dimasukkan ke dalam masyarakat dunia. Jadi kita itu menjadi masyarakat, dulu kan kalau kita didefinisikan masyarakat, ya masyarakat itu dalam lingkup yang lebih sempit. Apakah suatu kampung misalnya, atau satu kompleks misalnya, satu desa. Sekarang masyarakat itu sudah bisa dimasukkan dalam konteks yang lebih besar, yaitu disebut dengan global village. Nah, ini kita lihat lagi tentang latar belakang globalisasi. Jadi latar belakang lahirnya munculnya globalisasi itu diawali dari konsep Bretton Woods yang dilaksanakan di New Hemisphere pada tahun 1944, yaitu merupakan produk kerjasama antara USA dan Inggris yang melahirkan 3 lembaga dunia. Jadi aktor utamanya itu adalah Amerika Serikat dan Inggris. Ini sebagai aktor utamanya. Di konsep Bretton Woods di New Hemisphere pada tahun 1944, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, tah? Ini 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, 1945. Kira-kira apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1944? Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1944? Ada yang tahu kalau kita bicara tentang sejarah? Banyak peristiwa yang terjadi pada tahun 1944 atau antara rentang sekitar tahun 1944. Ya, silakan, Dek. Dua, Pak. Iya, silakan. Yang Saya, Pak. Ya, silakan, Dek, silakan. Perang Dunia Kedua. Ya, berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bagus. Ada lagi? Salah satunya adalah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Begitu juga dengan negara-negara yang lain yang telah dijajah itu juga mengalami mencapai kemerdekaannya. Semua negara-negara di belahan dunia itu pada pasca Perang Dunia Kedua, atau Perang Dunia Kedua itu awalnya atau pencetus kemerdekaan di beberapa negara bekas jajahan. Nah, pada tahun yang sama, pada tahun 1944, itu konsep Bretton Woods itu di New Hemisphere itu dirumuskan. Aktor utamanya itu adalah USA dan Inggris yang melahirkan 3 lembaga dunia. Yang pertama itu adalah International Monetary Fund, atau kita kenal dengan IMF. Yang kedua itu adalah the International Bank for Reconstruction and Development, atau yang sekarang kita lebih kenal dengan World Bank. Kemudian yang ketiga itu adalah General Agreement on Traffic and on Tariff and Trade, atau yang kemudian dikenal dengan WTO. Jadi pada tahun 1944 dan tahun 1947 itu 3 negara, 3 lembaga dunia itu terbentuk dari kesepakatan Bretton Woods di New Hemisphere yang aktor utamanya adalah USA dan Inggris. Nah, tujuan konferensi Bretton Woods itu pertama mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional. Kedua itu menciptakan kerangka ekonomi global untuk meminimalisir konflik ekonomi yang terjadi di antara negara-negara yang salah satu bagiannya adalah mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, dari 2 tujuan utama konferensi Bretton Woods itu, apa yang bisa Anda tangkap di situ? Ini kan tujuannya sehingga kemudian dibentuklah 3 lembaga ini. Tujuan dari konferensi Bretton Woods ada 2 tujuan utamanya. Kemudian muncullah 3 lembaga dunia ini. Nanti akan saya jelaskan tujuan masing-masing dari lembaga itu. Kira-kira apa yang Anda bisa tangkap di sini? Saya, Pak, bisa Yes. bertanya. Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan, kenapa hanya Inggris dan Amerika yang terlibat pada saat itu membentuk 3 lembaga dunia? Bukan hanya dua lembaga saja sebenarnya, bukan hanya dua negara, Amerika dan Inggris, tapi aktor utamanya itu adalah Amerika dan Inggris, gitu ya. Amerika dan Inggris, kalau tidak salah itu USA itu diwakili oleh, dan Inggris itu diwakili oleh John M. Keynes, ya. Bisa deh ya. Ini banyak negara sebenarnya yang terlibat di sini, tapi aktor utamanya itu adalah USA dan Inggris. Kalau kita lihat dua negara ini kan negara yang memiliki negara imperialis, toh? Negara penjajah. Di samping Belanda, Portugal dan seterusnya, Prancis dan seterusnya, ini negara-negara penjajah pada masa penjajahan, begitu ya? Bisa? Iya, Pak. Tadi siapa yang bertanya tadi, Dek? Saya Pak Indra. Ya, Indra. Itu nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, kalau kita lihat dari tujuan ini apa? Mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain. Berarti tarif itu kan bicara hambatan perdagangan internasional, toh? Minggu lalu kita sudah jelaskan. Berarti tarif itu bicara hambatan. Jadi kalau ada barang yang masuk atau barang impor, kemudian dikenakan tarif, maka barang itu akan menjadi lebih mahal dibanding ketika tanpa tarif. Begitu, toh? Iya, Pak. Nah, ini dia bicara mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain. Berarti bicara tentang perdagangan internasional, berarti barang-barang ekspor yang akan diimpor ke suatu negara, yang akan diimpor pada suatu negara itu akan mendapatkan kendala-kendala atau hambatan perdagangan internasional. Salah satu bentuknya itu adalah tarif, salah duanya itu adalah kuota, kemudian ada administrasi dan seterusnya. Nah, untuk menghindari atau mengurangi hambatan-hambatan tersebut, maka salah satu hasil dari kesepakatan konferensi Bretton Woods itu adalah mendorong pengurangan tarif dan hambatan. Misalnya kuotanya dikurang, kuotanya itu impor itu kalau perlu ditambah, jangan hanya dibatasi sekian, karena itu akan menghambat misi dari perdagangan internasional. Bisa tangkap sampai sini? Kemudian kedua itu menciptakan kerangka ekonomi global. Kerangka ekonomi global artinya ekonomi itu tidak hanya dibatasi dalam suatu negara atau perekonomian domestik, tapi dia sudah lintas negara atau disebut dengan perdagangan internasional. Konflik-konflik yang ditimbulkan antara satu negara dengan negara yang lain dalam perdagangan itu sebisa mungkin meminimalisir konflik ekonomi yang terjadi di antara negara-negara. Kalau kita lihat pada masa penjajahan imperialisme itu kan terjadi perebutan sumber daya oleh negara-negara imperialis terhadap negara-negara jajahan, gitu ya. Contoh kita lihat di Indonesia, Belanda dengan VOC-nya itu kemudian menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Kemudian mereka itu mengambil hasil-hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia itu kemudian dijual di kawasan atau di benua Eropa. Nah, prinsip yang mereka anut itu nanti akan saya jelaskan. Sekarang tujuan dari International Monetary Fund dibentuk itu, ini ada beberapa tujuannya. Kemudian sementara International Bank for Reconstruction and Development atau dikenal dengan World Bank, ini tujuan-tujuannya. Kemudian General Agreement on Tariff and Trade yang kemudian dikenal dengan WTO, ini tujuan-tujuannya. Jadi globalisasi itu yang merupakan dicetus melalui konsep Bretton Woods itu tidak akan bisa terrealisasi tanpa ada agen-agen yang merealisasikan itu. Agen-agen itu tiga ini. IMF, kemudian World Bank, dan WTO. Sekarang kita lihat. Pada abad ke-19, atau sebelum abad ke-19 berakhir itu, imperialis di dunia itu kan disebut dengan imperialisme klasik.
Salah satunya itu penjajahan yang kita alami sebagai bangsa Indonesia oleh Belanda maupun Jepang. Kalau tidak salah pernah juga kita dijajah oleh Portugis. Dasar imperialisme klasik itu karena mereka menganut paham yang disebut dengan merkantilisme. Ini paham merkantilisme. Ada yang masih ingat apa itu paham merkantilisme? Merkantilisme. Jadi dasar imperialisme klasik itu karena mereka negara-negara Eropa itu menganut paham yang disebut dengan merkantilisme. Nah, kalau kita masuk bicara tentang sejarah pemikiran ekonomi, merkantilisme itu masuk pemikiran-pemikiran sebelum munculnya pemikiran yang disebut dengan aliran klasik. Aliran klasik, kan? Klasik, Adam Smith. Adam Smith 1776. Nah, ini merkantilisme ini. Sebelum ke sini, ya merkantilisme salah satunya. Apa inti pemikiran dari merkantilisme? Coba. Pemikirannya itu Pak, merkantilisme itu salah satunya itu satu-satunya itu menjadi kaya dan kuat, di mana menjadi apa? Menjadi kaya dan kuat. Kaya dan kuat. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Bicara tentang sumber kemakmuran suatu negara, ya gitu ya. Saya, Pak. Ya, silakan, Dek. Melakukan perdagangan dengan menjajah negara lain untuk berdagang. Bukan ajaran dari merkantilisme, tapi implementasi dari ajaran merkantilisme itu adalah penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara imperialis itu. Ya, bagus. Ada lagi yang lain, Dek? Mana yang cowok ini? Merkantilisme. Ini sejarah pemikiran ekonomi. Anda belum pelajari ya? Merkantilisme, ya silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, mengenai paham merkantilisme itu berkaitan dengan seberapa banyak modal atau aset yang dimiliki oleh suatu negara. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Jadi sumber kemakmuran, ya silakan. Yang cowok siapa? Setuju, Pak. Iya, Kalau silakan, Dek. itu mengoptimalkan aktivitas perdagangan untuk betul. mendapatkan keuntungan yang melimpah. Mendapatkan Keuntungan yang melimpah, Pak. keuntungan yang melimpah. Itu bagus. Ada lagi bahasanya lebih teknis lagi. Jadi merkantilisme itu suatu paham yang menganggap bahwa sumber kemakmuran suatu negara itu ditandai dengan kepemilikan apa? Surplus logam mulia. Jadi suatu negara itu menganggap bahwa sumber kemakmuran suatu negara itu ketika memiliki kelebihan atau surplus logam mulia. Logam mulia itu adalah emas dan perak. Emas dan perak, toh? Iya, Pak. Nah, bagaimana emas dan perak surplus ini bisa dicapai? Ya, surplus ini bisa dicapai, logam mulia ini bisa dicapai, yaitu melalui perdagangan internasional. Ya, betul. Internasional, di mana ekspor itu lebih besar daripada impor. Alat pembayaran itu kan media transaksi perdagangan internasional itu kan emas dan perak, so? Iya, Pak. Emas. Jadi kalau kita banyak ekspornya, maka akan semakin banyak logam mulia yang masuk ke negara. Ya. Contoh, ini negara ini negara A, ini negara B. Kalau negara A ini melakukan ekspor, berarti akan ada arus masuk emas dan perak. Gitu ya, sebagai alat pembayarannya ke negaranya ini.
Semakin banyak ekspor, semakin banyak ekspor, semakin banyak ekspor, maka semakin banyak emas di sini, tah? Semakin banyak emas di sini. Dan semakin sedikit emas di sini. Emas itu kan barang langka, tah? Dia barang langka. Seandainya emas itu melimpah seperti air di lautan, itu emas itu tidak memiliki nilai. Tapi karena dia langka, termasuk barang langka, sehingga emas itu menjadi salah satu komoditi, menjadi komoditi sebagai media atau instrumen pembayaran. Jadi semakin banyak ekspor berarti semakin banyak emas, semakin banyak impor berarti semakin kurang emas. Gitu ya. Merkantilisme itu prinsipnya adalah sumber kesejahteraan suatu negara itu ditandai dengan kepemilikan surplus logam mulia, yaitu emas dan perak. Lalu hal ini bisa direalisasikan melalui perdagangan internasional. Pertanyaan sekarang, apa yang mau diekspor? Apa yang mau diekspor untuk bisa mendapatkan emas? Hasil pertanian. Hasil pertanian. Ada lagi? Ada bahasa kerennya, ada bahasa kerennya. Apa? Ada lagi yang bahasa-bahasa yang lebih keren gitu. Hasil pertanian. Benar hasil pertanian. Memang betul yang diperdagangkan itu hasil pertanian, tapi ada bahasanya yang lebih elegan, lebih keren. Belajar sejarah ini. Ya kata R, apa? R. R, E, M. Bisa ada yang bisa lanjut? P. Rempah-rempah. Ya. Gitu tah? Yang diperdagangkan itu adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini menjadi komoditas ekspor andalan di abad 16 sampai abad ke-19. Sehingga VOC, kalau kita lihat VOC di Indonesia itu, yang dia kuasai itu bukan emas. Bukan, dia tidak mencari emas, dia tidak mencari dia tidak mencari minyak dan seterusnya, tapi yang dicari itu adalah rempah-rempah. Contoh rempah-rempah yang ada di Indonesia apa? Yang menjadi komoditas ini dulu, yang komoditas andalan. Apa? Cengkeh, Pak. Cengkeh. Kita kenal Maluku itu penghasil cengkeh, apalagi Dek? Merica. Merica lada ya. Dia tidak kenal merica, namanya lada. Apalagi? Kopi. Ya, mungkin kopi. Tapi saya masih kurang familiar dengan kata kopi pada masa penjajahan itu. Yang ada cengkeh, lada, apalagi? Pala, apalagi? Biji jarak. Apa? Biji jarak, Pak. Biji jarak. Bisa jadi, tapi saya tidak familiar ya. Kayu manis. Ketumbar, Pak. Ketumbar mungkin juga, tapi tidak ini, tidak terlalu. Kemudian kita kenal dengan tebu, gitu ya. Tebu, apalagi deh? Padi itu tidak menjadi komoditas andalan ya, tidak menjadi komoditas andalan pada masa penjajahan. Karena mungkin orang barat itu tidak makan beras. Yang ada itu tebu, apalagi? Kunyit, Pak. Kunyit ya mungkin, tapi tidak terlalu menonjol ya. Seperti yang Anda sebutkan tadi, semua itu bisa jadi, tapi tidak menonjol. Yang ada cengkeh, kita biasa dengar, lada, pala, kemudian kayu manis. Kapulaga. Tebu, apa deh? Kapulaga. Ya mungkin juga kapulaga, tapi mungkin hanya dikatakan dan lain-lain, saya begitu toh. Nah, ini yang sering kita dengar kalau belajar sejarah. Ya, ini rempah-rempah ini pada masa pada masa penjajahan imperialisme ini menjadi komoditas yang paling dicari di benua Eropa, sehingga inilah yang menjadi komoditas ekspor. Karena prinsip merkantilisme itu kesejahteraan suatu negara, kemakmuran suatu negara itu ditandai dengan surplus logam mulia, itu bisa direalisasikan melalui perdagangan internasional, di mana ekspor lebih besar daripada impor. Pertanyaan sekarang, negara-negara Eropa kan bukan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, toh? Sehingga mereka melakukan penjelajahan sampai ke negara luar benua, sampai ke Nusantara,
untuk mencari yang namanya rempah-rempah. Bisa ya? Sebagai komoditas ekspor mereka. Jadi rempah-rempah ini tidak hanya untuk dikonsumsi dalam negerinya, tapi untuk diperjualbelikan dengan negara yang lain, ekspor, agar dapat surplus ini, surplus logam mulia. Nah, pada tahun 1990-an, pada tahun 1900 ya, ini abad atau di awal abad 20 sampai 1945, ini banyak rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu menandai banyaknya negara-negara yang negara-negara bekas jajahan bangsa Eropa itu merdeka. Salah satunya adalah Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diikuti dengan negara-negara yang lain, ya. Nah, di sisi lain juga ada pertarungan besar antara dua negara yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu Amerika USA versus Uni Soviet. Ini Soviet atau dikenal dengan blok Barat dan blok Timur. Nah, penjajah imperialisme klasik itu banyak dilakukan oleh negara-negara yang berada pada blok Barat. Jadi negara-negara bekas jajahan yang tadinya merdeka itu otomatis akan memiliki trauma terhadap ini negara-negara blok Barat. Jadi ada kemungkinan mereka itu nanti akan berafiliasi dengan blok Timur, yaitu yang dipimpin oleh Uni Soviet. Untuk menghindari itu karena imperialisme klasik sudah mulai berakhir, maka negara-negara Eropa atau yang tergabung dalam blok Barat ini menggagas sebuah konsep yang disebut dengan globalisasi, ya, globalisasi. Itu ditandai dengan Bretton Woods tadi, tentang konferensi Bretton Woods di New Hampshire pada tahun 1944, di mana membentuk 3 agen, ya, agen globalisasi itu yang tadi adalah IMF, kemudian World Bank dan WTO. World Bank itu ya, dan WTO. Sampai sini bisa dipaham? Bisa, Pak. Berakhirnya imperialisme klasik tidak berarti imperialisme itu berakhir. Muncul lagi imperialisme yang disebut dengan imperialisme modern. Sama-sama penjajahan, tapi penjajahan dalam konteks yang lebih modern. Bukan seperti klasik, perang senjata, gitu ya. Iya, Pak. Tapi lebih modern. Ini saya silakan. Jadi di abad 20-an itu sampai 21 itu adalah imperialisme modern. Siapa aktornya? Ya itu juga aktornya. Masih itu aktor-aktornya. Siapa penggagas Bretton Woods tadi? Yaitu USA sebagai aktor utama dan Inggris, toh? Inggris. Kita dengar ini kerajaan Inggris. Contoh negara-negara bekas jajahan Inggris itu adalah contohnya Malaysia. Oh? Malaysia. Iya, itu bekas jajahan. Kalau kita bekas jajahan Belanda. Kalau Portugal itu Timor Leste itu Portugis. Bisa ya sampai di sini? Nah, jadi kita untuk sementara globalisasi itu pada satu sisi kita anggap sebagai imperialisme modern.